Gak bisa punya anak memang kekurangan aku. Tapi aku sangat bersyukur mempunyai suami seperti Arka yang sudah tahu kekurangan aku, tapi tetap menikah dengan aku. Karena Mas Arka itu menghormati perempuan. Dia tidak lihat seorang perempuan itu bisa memberi keturunan atau tidak. Gimana? Oh ya, saya lupa menyuguhkan minuman. Sebentar ya. Naura! Kenapa sih Nyonya panggil-panggil Mbak Naura? Mau suguhin minum kan? Ini Kim udah buatin. Ayo Bu, silakan minum Bu. Nauranya mana? Nauranya kan mau antar Mia sekolah. Nyonya. Ayo Bu, silakan diminum ya. Seger banget ya. Naura? Panjang umur kamu. Baru juga diomongin kamu udah datang. Kebetulan sekali Naura. Gimana kalau kamu ikutan arisan? Sekarang kan kamu sudah jadi menantu di sini, bukan pembantu lagi. Ya kan? Maaf Bu Arni, tapi saya nggak ngerti yang gitu-gituan. Gitu-gituan gimana sih? Kamu tuh jangan meremehkan kita ya. Ini arisan wanita kelas atas, bukan urusan dapur. Maaf Ma, tapi memang yang aku tahu hanya urusan dapur. Kalau gitu aku permisi ke belakangnya. Naura, kamu di sini aja. Maaf Ma, mau ngurusin Mia dulu. Naura! Benar-benar nyebelin banget sih tuh orang. Mia sayang, kamu sekarang ganti baju ya. Kenapa? Naura, tadi tante jahat itu ada di sini. Mia takut. Iya, tapi sekarang kamu nggak perlu takut. Kan sekarang ada Kak Naura ya. Ya sayang ya. Ya udah, sekarang kamu ganti baju ya. Yuk. Yuk. Kinta, Mia kenapa masih aja ada di sini? Kenapa dia nggak dipulangin aja sih? Ya udah lama, urusan anak kecil itu ntaran aja. Lagian gak selamanya juga kok dia ada di sini. Sekarang kita fokus dulu buat kerjain Naura. Oke, sayang. Maaf ya, saya tinggal dulu. Saya mau panggil Naura dulu ya. Kak Naura, kenapa tante itu jahat? Dulu dia jahatin mama, sekarang dia jahatin Kak Naura. Naura! Kamu nggak dengar ya? Dari tadi saya panggil-panggil kamu. Maaf ya Ma, aku tadi lagi ngurus Mia. Saya nggak mau dengar alasan kamu. Pokoknya sekarang juga kamu ikut ke ruang tamu. Saya mau kamu ketemu sama teman-teman saya, biar kamu gak kampungan. Iya Ma, bentar ya, nanti aku nyusul. Awas kalau enggak. Cepet! Sayang, kamu kerjain PR dulu ya. Kakak mau ke depan dulu. Nanti kakak kesini lagi. Kamu yang pinter ya. Sebentar ya. Maaf ya. Gimana Tante? Nauranya mau kesini gak? Iya, katanya mau datang ke sini. Tunggu aja. Sebenarnya sih kalau Naura nggak ikut arisan juga nggak apa-apa. Ya udah kamu duduk aja di sini, biar kita bisa lebih kenal kamu. Ya nggak ibu-ibu? Iya benar. Mereka pasti mau ngerjain aku. Ya Allah, aku harus siap menghadapi mereka. Oh ya, kapan nih kita dapat kabar kalau keluarga Hutomo bakalan dapat cucu? Iya, ini kapan Jang ya? Aduh, menyedihkan deh. Sepertinya saya nggak akan mungkin dapat cucu.
Emangnya kenapa, Jeng? Ya mau gimana lagi. Menantu saya kan susah punya anak. Malah nggak bisa punya anak. Jadi harapan untuk dapatkan cucu kayaknya susah banget. Jeng, emangnya sejak kapan Jeng tahu kalau menantu ini nggak bisa punya anak? Sebenarnya sih sebelum Arka sama Naura menikah itu juga sudah tahu kalau Naura itu memang tidak bisa punya anak. Rasain kamu, Naura. Kalau memang dia nggak bisa punya anak, kenapa dijadiin menantu, Jeng? Ya, begitulah ceritanya ibu-ibu. Anaknya Jeng Vina ini polos sekali orangnya. Dan dia sudah kejebak sama yang namanya cinta. Jadi akhirnya menikah. Padahal harusnya Arka itu menikah sama Kinta. Ya sayang? Tapi jadinya sama perempuan ini. Kamu budak ya? Kok kamu diem aja sih? Ngomong dong. Atau kamu bangga jadi perempuan yang nggak bisa memberikan keturunan? Ma, mungkin nggak bisa punya anak memang kekurangan aku. Tapi aku sangat bersyukur mempunyai suami seperti Arka yang sudah tahu kekurangan aku, tapi tetap menikah dengan aku. Karena Mas Arka itu menghormati perempuan. Dia tidak lihat seorang perempuan itu bisa memberi keturunan atau tidak. Gimana? Udah selesai acara ledek-ledekannya? Kalau memang acara ledek-ledeknya sudah selesai, saya mau pamit ke belakang dulu. Permisi, Bu. Kok acara ledek-ledekan sih, Jeng? Ucapan Jeng itu sangat menyinggung kami. Kami nggak terima. Jeng, saya benar-benar ngerasa terhina. Pokoknya kita-kita ini nggak bakalan balik lagi ke rumah ini sebelum menantu Jeng itu minta maaf sama kita-kita. Iya. Nora, kamu dengar kan? Kamu cepat minta maaf, jangan bikin malu saya. Maaf, Ma. Tapi aku nggak salah. Dan aku nggak akan minta maaf kalau aku nggak salah. Nora, Nora! Menantu kamu bener-bener keterlaluan, Jeng. Bisa-bisanya ngeledekin kita semua. Kalau begitu, mendingan kita pergi aja dari sini yuk. Iya benar. Ayo, Bu. Permisi, Jeng. Aduh, jangan pergi gitu dong. Saya mau panggilin Naura, dia biar bisa minta maaf sama kalian. Kenapa semuanya bisa kebalik kayak gini sih? Naura udah bikin ibu-ibu itu kesel. Naura itu memang benar-benar keterlaluan. Kak Naura jangan nangis, kan ada Mia di sini. Sayang. Makasih ya. Kamu udah bikin kakak ngerasa baik kan? Kamu jangan khawatir. Kakak gak akan nangis lagi karena sekarang ada kamu di samping kakak. Kamu yang bikin kakak kuat. Aduh, so sweet banget sih pemandangannya. Kalau orang-orang lihat kalian lagi pelukan gini, pasti dikira ibu sama anak. Loh, kok dilepas sih pelukannya? Pelukan lagi dong. Naura, kenapa sih kamu nggak adopsi dia aja? Kan cocok tuh. Si Mia nggak punya ibu. Kamu nggak bisa punya anak. Tuh, klop banget kan? Betul juga idenya Kinta. Naura, kenapa kamu nggak pertimbangkan ide bagusnya Kinta? Oh iya, daripada kamu ngadopsi Mia, lebih baik kamu menikah aja dengan dokter Rian. Kamu kan bisa jadi langsung ibu tirinya Mia.
Lagi pula kalian sudah cocok. Kurang apa lagi sih? Astagfirullahaladzim. Mama, kedekatan aku dengan Mia gak ada hubungannya dengan dokter Rian. Tolong jangan salah paham. Lagian aku ini kan sudah bersuami. Dan Arka juga sudah tahu kok hubungan aku dengan Mia seperti apa. Alah, kamu kan bisa main mata dengan dokter Rian di belakang anak saya. Anak saya itu kan sangat polos. Jadi kalau kamu mengelabui dia, nggak akan mungkin dia sadar. Ya kan? Bener banget tuh Tante. Naura itu kan pinter banget main mata sama cowok-cowok. Kalau nggak gitu, kenapa coba Kak Ray mau kasih ginjalnya ke Naura? Iya kan? Belum lagi suami aku, Coki. Ternyata Naura selama ini tuh selingkuh sama Coki loh, Ma. Untung aja aku cintanya sama Arka, bukan sama Coki. Kalau aku cintanya sama Coki, pasti udah aku pergokin tuh dia selingkuh sama suami aku. Astagfirullahaladzim. Itu semua fitnah. Tolong dong, apa kalian gak sadar? Dosa besar kalau kalian menyebarkan fitnah seperti itu. Hello, nggak usah munafik ya. Pakai bawa-bawa dosa lagi. Tahu apa kamu? Dasar sok suci. Kamu itu perempuan menggoda. Kalau bukan karena godaan kamu, anak saya nggak akan mungkin suka sama membantu kayak kamu sampai berani ngelawan saya. Udahlah Naura, ngaku aja deh kalau kamu itu emang serigala berbulu domba. Nggak usah munafik. Tolong berhenti, tolong jangan seperti ini. Mia. Eits, kamu mau kemana? Lepasin, aku mau bilangin ke Pak Hutomo biar dia tolongin Kak Naura. Kamu tuh masih kecil, tapi kok kamu suka ngadu-ngadu sih? Hah? Kinta, kita biarkan saja mereka di sini. Ayo. Kak Naura nggak apa-apa kan? Kakak kenapa-napa sayang. Mereka berdua pasti gak akan berhenti begitu.